Dalam power sendiri atau kekuatan dalam Drop it. Sudah mulai ya? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Eka Dek Bella Santika. Saya di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Aviandra MSI dan Bapak Edwin Nuriansa SPD MPD. Nah, pada video ini aku akan bahas mengenai aktor dan power politik internasional. Oke, kita bahas dulu mengenai aktor. Mungkin dalam benak kalian sudah berpikir bahwa aktor itu adalah orang yang memiliki peran dalam televisi. Nah, tidak jauh berbeda dalam dunia politik internasional, aktor adalah pihak-pihak yang memiliki peran dan melakukan komunikasi serta interaksi dalam dunia internasional. Contoh-contoh dari aktor sendiri adalah 1. Negara atau bangsa. Negara atau bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam dunia internasional. Contohnya seperti Cina yang merupakan negara terkuat di bidang ekonominya, dan Amerika Serikat yang merupakan negara terkuat di bidang militernya. Yang kedua yaitu organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan terdiri dari negara-negara yang merdeka dan memiliki tujuan bersama. Nah, contoh dari organisasi internasional ini adalah PMI, Palang Merah Internasional, dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia merupakan salah satu juga dari anggota PBB. Yang ketiga yaitu NGO atau Non-Government Organization. Contohnya di Indonesia yaitu Yayasan Cinta Anak Bangsa, yaitu yang berdiri pada tahun 1999, di mana tujuan dari yayasan ini adalah untuk mensejahterakan anak-anak yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu perusahaan multinasional. Nah, perusahaan multinasional ini merupakan perusahaan terbesar yang ada di negara-negara bagian. Misalnya seperti Apple yang sering kita pakai, atau seperti Boeing, seperti PT Freeport yang ada di Indonesia. Jika suatu negara ingin menjadi aktor dalam politik internasional, maka harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu penting dan memiliki pengaruh. Tentunya suatu negara harus dianggap penting oleh negara lain dan harus memiliki pengaruh terhadap negara lain. Seperti contohnya pengaruh baik dalam bidang kerjasama, dalam bidang peperangan, di mana suatu negara yang berperang akan mengajak negara lainnya untuk bekerjasama, itu yang namanya memiliki pengaruh. Yang kedua yaitu mampu mempengaruhi kebijakan. Nah, ketika suatu negara bisa mempengaruhi kebijakan di dunia internasional seperti halnya perdagangan, maka negara ini bisa dikatakan menjadi aktor internasional. Dan yang ketiga yaitu otonomi dan memiliki kebebasan. Nah, suatu negara yang merdeka sangat penting dalam menjadi suatu aktor. Nah, artinya ketika negara yang sudah merdeka, maka negara tersebut tidak akan terpengaruh oleh negara lain, tidak akan ada di bawah pijakan negara lain. Jadi negara bebas untuk melakukan hal apapun yang mereka ingin lakukan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai power. Power adalah kemampuan manusia untuk mempengaruhi serta mengontrol pikiran maupun tindakan orang lain terhadap dirinya. Nah, power singkatnya itu adalah kekuatan. Jadi, jika dikaitkan dengan politik internasional, di mana salah satu contohnya yaitu bagaimana negara bisa menguasai ataupun mempengaruhi negara lain untuk bisa bekerja sama dengan dirinya, seperti hanya melakukan diplomasi yang tentunya akan menguntungkan antara satu dengan negara lainnya. Nah, dalam sistem internasional yang menjadi aktornya adalah negara, dan powernya merupakan salah satu kekuatan negara untuk bisa mempengaruhi negara lain. Namun, dalam suatu sistem internasional, antara negara satu dengan negara lainnya saling ketergantungan. Artinya, suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa negara lain. Nah, tapi dalam sistem internasional ternyata suatu negara tidak dijamin kedamaiannya maupun dalam keamanannya, karena suatu negara harus bisa melindungi atau mempertahankan negaranya sendiri dari ancaman-ancaman yang akan mengancam negara mereka. Dalam power itu dibagi menjadi militer dan non-militer. Nah, dalam militer itu bagaimana hubungan psikologis antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, dalam militer ini bisa bersifat memaksa. Yang kedua yaitu non-militer. Nah, bagaimana suatu negara bisa memperoleh sumber daya alam dari negara lain tanpa harus melakukan paksaan terhadap negara tersebut. Nah, jika hal tersebut dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Joseph S.N. Jr. yang mengatakan bahwa bentuk-bentuk power internasional ada 3, yaitu yang pertama hard power, yang kedua yaitu soft power, dan yang ketiga yaitu smart power. Nah, sesuai dengan namanya hard power atau keras. Nah, suatu negara akan melakukan suatu ancaman maupun kekerasan berupa militer misalnya seperti peperangan untuk bisa mempengaruhi negara lain ataupun memberi reward kepada negara lain agar bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Dan yang kedua yaitu soft power. Nah, soft power ini
dia tidak melakukan suatu kekerasan, tapi melakukan suatu pendekatan terhadap negara lain, seperti mempengaruhi ideologinya, sudut pandangnya, agar apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai, atau dalam bahasa Indonesianya itu sering kita sebut adalah cara persuasif atau ajakan. Ayo kita bekerjasama, maka kamu akan mendapatkan ini nih sebagai imbalannya, itu tuh sebagai imbalannya, begitu. Maka suatu negara akan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu smart power. Nah, smart power ini merupakan hal yang sangat tren sekarang di dunia internasional, di mana smart power ini menggabungkan antara hard power dan soft power menjadi satu, di mana di dalamnya negara selain melakukan yang namanya kekerasan ataupun ancaman terhadap suatu negara, dia juga melakukan pendekatan. Nah, pendekatan ini yaitu seperti mempengaruhi pikiran suatu negara. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contoh dari soft power. Mungkin kalian di sini salah satunya adalah penggemar BTS, penggemar Hello Kitty, penggemar Doraemon. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bahwa kalian lebih suka produk-produk yang ada di luar negeri dibandingkan dengan produk yang ada di dalam negeri. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu soft power bagi negara tersebut untuk melakukan yang namanya diplomasi perfilman misalnya. Nah, ketika dia melakukan diplomasi, maka dia akan mendapatkan suatu keuntungan misalnya di bidang ekonomi. Dengan lakunya produk-produk yang ada atau yang mereka miliki, maka ekonominya akan semakin meningkat. Nah, ini yang menjadikan mereka akan menjadi negara maju. Nah, apakah kalian ingin menjadi negara yang maju untuk Indonesia? Di sini saya juga akan memberikan salah satu contoh video yang berkaitan dengan aktor dan power politik internasional. Ini dia. Optimis Indonesia maju. Feel the magic in the air. Magic system of everyone, so key. Feel the magic in the air. Oke, sampai pada penghujung materi, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan saya meminta maaf apabila ada kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Ingat, suatu negara yang maju sangat didukung oleh faktor masyarakatnya, pemerintahannya, dan negaranya sendiri. Artinya kita sebagai warga masyarakat juga menjadi salah satu faktor terpenting untuk mendukung kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, cintailah produk-produk Indonesia. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.